Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Latimas Menyapa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal yang 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nurani mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, sudah, yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa ini adalah ungkapan Mazmur Daud. Dikatakan bahwa aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada malam hati nuraniku mengajari aku. Kita lihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa Daud senantiasa memuji Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan Tuhan memberi dia nasihat. Dikatakan di sini, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Daud itu, kalau kita perhatikan di dalam ayat 7, dia begitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Daud berkata bahwa ada lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar Tuhan. Ya. Kerinduan Daud itu selalu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ayat 8 dia katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud berkata, dia selalu memandang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di sebelah kanan dan dia tidak goyah. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia tidak merasa takut dan dia katakan dia tidak akan goyah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membela kehidupannya. Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Ayat 9 dia katakan, sebab itu hatiku bersuka cita dalam jiwaku, bersorak-sorak, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ada satu jaminan yang Daud katakan pada saat dia diam dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Di sini dia katakan bahwa sebab hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Kenapa saudara? Dia katakan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud katakan bahwa dia tubuhnya akan diam dengan tentram. Kenapa? Karena ada pembelaan Tuhan. Nah, pembelaan Tuhan itu datang kenapa? Melalui apa saudara? Karena apa? Di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud selalu memandang kepada Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan. Dan perhatikan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita lihat di sini saudara, yang pertama dia katakan engkau tidak menyerahkan aku kepada orang ke dalam dunia orang mati. Dan kedua dia katakan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Melihat kebinasaan.
ayat 11 dia katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud mengungkapkan ini. Dan dia alami ini karena dia tahu dan dia alami berkat bagaimana Tuhan menolong kehidupannya. Dan ini terus dia lakukan, saudara. Dan apa yang dia alami? Dia merasakan bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya. Tuhan memberitahukan jalan kehidupan kepadanya. Di sini ada sukacita yang Tuhan berikan. Kemudian ada nikmat senantiasa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud mengalami hal bagaimana pada waktu dia setia, dia memandang Tuhan, dia dekat terus dengan Tuhan, maka dia mengalami sesuatu di dalam kehidupannya. Mari kalau kita mau menikmati apa yang Daud alami, kita selalu dekat dengan Tuhan. Pandang dia, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti kita akan menikmati itu. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menolong memimpin kehidupan kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kehidupan kami. Tuhan tolong umat-umat-Mu yang ada di dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan tolong buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.